Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bareng aku, Intan Vale Anggreni. Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya HP atau laptop kita saling terhubung dan bisa mengirim data lewat internet? Nah, semua itu terjadi karena adanya jaringan komputer. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas tuntas materi dasarnya, mulai dari definisi, tujuan, manfaat, sampai fungsi dari jaringan komputer. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Kenapa kok harus ada dua perangkat? Kalau cuma ada satu komputer atau satu HP yang sendirian dan tidak terhubung kemana-mana, itu belum bisa disebut jaringan. Jaringan baru terbentuk kalau ada minimal dua perangkat atau ribuan, bahkan jutaan perangkat seperti internet, dan dikumpulkan menjadi satu. Perangkat ini bisa berupa laptop, komputer, HP, printer, atau server. Setelah tahu definisinya, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu tujuan jaringan komputer. Jadi, ada 4 tujuan nih. Yang pertama, yaitu jaringan komputer mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Maksudnya, dengan adanya jaringan, perubahan data di satu komputer akan langsung memperbarui data di komputer lain saat itu juga. Jadi, tidak ada lagi ceritanya data lama yang tertinggal di komputer lain. Yang kedua, yaitu jaringan membantu melayani klien secara efektif. Tujuan ini sangat terasa di dunia kerja atau bisnis. Contoh gampangnya, ketika kita pergi ke bank atau kasir minimarket, petugas bisa melayani kita secara cepat karena semua komputer mereka sudah terhubung ke pusat data. Yang ketiga yaitu jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jaringan dibuat supaya kita bisa menghemat pengeluaran. Contohnya, dalam satu ruangan kantor atau lab komputer sekolah, kita tidak perlu membeli satu printer untuk setiap komputer. Cukup beli satu printer saja, lalu dihubungkan ke jaringan sehingga semua komputer di ruangan itu bisa memakainya bersama-sama. Keempat, yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Ini yang paling sering kita rasakan dulu kalau mau minta file dari laptop teman, kita harus minjem flash disk dulu. Tapi sekarang dengan adanya jaringan, kita bisa kirim file dokumen, foto, atau video lewat email, Google Drive, atau chat dalam hitungan detik saja. Next, yaitu poin ketiga yang tidak kalah penting untuk kita bahas adalah mengenai manfaat jaringan komputer. Setelah dipasang dan digunakan, jaringan komputer memberi 4 manfaat besar bagi penggunanya. Yang pertama yaitu jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jadi dengan adanya jaringan, admin atau guru IT di sekolah bisa dengan gampang mengatur seluruh data atau aplikasi dari satu komputer pusat saja, tanpa harus mendatangi komputer satu persatu. Yang kedua yaitu jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. Jadi jaringan komputer memungkinkan kita untuk mengatur hak akses.
Maksudnya, kita bisa memilih siapa saja yang boleh melihat atau mengedit file penting kita, dan siapa yang tidak boleh. Jadi, data berharga tidak mudah hilang atau diintip orang lain. Yang ketiga yaitu jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Karena beberapa komputer bisa saling berbagi perangkat keras seperti printer atau alat penyimpanan data bersama. Otomatis pengeluaran uang untuk membeli hardware baru jadi jauh lebih hemat. Biaya perawatannya pun lebih jadi murah karena sistemnya terpusat. Yang keempat yaitu jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Jadi manfaat ini sangat terasa saat kerja kelompok atau kerja tim di kantor. Kita bisa mengerjakan satu dokumen atau proyek bersama-sama secara real time tanpa harus repot-repot mengirim file bolak-balik. Koordinasi antar anggota tim pun jadi jauh lebih cepat. Next, poin keempat yaitu mengenai fungsi jaringan komputer. Secara umum, ada 3 fungsi utama yang dijalankan oleh jaringan komputer. Fungsi pertama yaitu untuk meningkatkan kecepatan transfer data. Jadi, melalui jaringan komputer, proses pengiriman data atau file itu berjalan jauh lebih cepat dibandingkan media manual lainnya. Hal ini tentu sangat memudahkan kita sebagai user atau pengguna untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan tanpa perlu berlama-lama. Jadi, fungsi yang kedua yaitu untuk mengamankan dan memvalidasi data. Jadi, jaringan berfungsi menjaga agar data-data penting kita tidak mudah hilang. Selain itu, jaringan juga memastikan data kita selalu up to date atau diperbarui secara otomatis dan valid. Keamanan ini dilakukan dengan cara memberikan batasan akses, jadi tidak sembarangan orang bisa mengintip data saat sedang diproses. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menghemat uang. Jadi, jaringan komputer membuat kegiatan sehari-hari khususnya di dunia kerja menjadi lebih jauh efektif dan ekonomis. Contoh nyata yang paling gampang itu sebuah perusahaan tidak perlu membeli printer untuk setiap komputer karyawannya. Berkat adanya jaringan komputer, cukup satu printer saja sudah bisa digunakan oleh banyak komputer sekaligus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari materi kita hari ini, yaitu mengenai jenis jaringan komputer. Ada 3 jenis dasar yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jenis jaringan yang paling kecil dan sifatnya sangat pribadi. Jangkauannya juga beberapa meter saja. Contoh gampangnya itu adalah ketika kalian menyambungkan HP ke earphone, Bluetooth, atau saat kalian melakukan hotspot dari HP ke laptop sendiri. Yang kedua yaitu ada LAN atau Local Area Network. Jaringan ini jangkauannya jauh lebih luas dibanding PAN, tapi masih di area yang terbatas. LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam satu ruangan, satu rumah, satu kantor, atau di dalam ruangan lab komputer sekolah kita. Yang ketiga yaitu ada CAN atau Campus Area Network. Nah, CAN ini ukurannya lebih besar lagi dari LAN. Fungsinya adalah menggabungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah di dalam satu kawasan atau kompleks yang sama. Contoh nyatanya adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara gedung jurusan yang satu dengan gedung jurusan lainnya di dalam satu area sekolah atau universitas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Mulai dari definisi, tujuan, manfaat, fungsi, sampai ke jenisnya.
Jadi, kesimpulannya, jaringan komputer hadir untuk mempermudah hidup kita, membuat berkomunikasi jadi lebih cepat, aman, dan pastinya lebih hemat biaya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga materinya bermanfaat ya. Saya Intan Fauli Anggreni, pamit undur diri. Bye-bye. Dadah.